Ruang lingkup hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan hukum perdata material menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum perdata formil menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dalam perselisihan. Maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Hukum material menentukan suatu perjanjian, perbuatan, dan lain-lain. Contoh hukum perdata material yaitu perundang-undangan, intinya materinya. Sedangkan contoh hukum formil yaitu hukum acara di pengadilan, tata cara beracara, maksudnya pelaksanaannya di lapangan. Contoh lagi agar mudah dipahami dalam kasus perceraian. Surat putusan perceraian termasuk contoh hukum material. Sebelum dapat putusan perceraian, ada melalui prosesnya, alasan ia bercerai apa, dan lain-lain. Maka hal ini disebut hukum formil. Dalam hukum perdata juga ada asas-asas dan sumber-sumber hukum. Sejarah hukum perdata di Indonesia juga tak lepas dari Belanda. Badan hukum diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akte otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau subjek hukum, yang mana memegang hak dan kewajiban. Ciri-ciri badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah menjalankan kegiatan badan hukum, memiliki tujuan tertentu, berkesinambungan. Bentuk badan usaha dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya perhimpunan, persekutuan orang atau organisasi. Badan hukum terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Contoh badan hukum publik seperti negara dan instansi pemerintahan. Badan hukum privat contohnya seperti PT, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Asas-asas hukum perdata. Asas kebebasan berkontrak berarti masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum. Asas konsensualisme yaitu berkaitan pada saat terjadi perjanjian. Asas kepercayaan berarti setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi masing-masing prestasi di antara kedua pihak. Asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas perlindungan, asas kepatutan, asas kepribadian, dan asas itikat baik. Hukum benda ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Pengaturan hukum benda menggunakan sistem tertutup. Artinya, orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Juga bersifat memaksa. Menurut KUA Perdata, benda terbagi beberapa macam, diantaranya barang berwujud dan barang tidak berwujud, barang bergerak dan tidak bergerak, barang habis pakai dan barang tidak habis pakai, barang yang sudah ada dan barang yang masih ada, barang dalam perdagangan dan tidak dalam perdagangan, barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi. Hak kebendaan adalah suatu hak absolut, hak yang melekat pada suatu benda, serta memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut, dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. Menurut ketentuan pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya, dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan dalam hal yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum. Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang bersumber dari pertalian kekeluargaan. Hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Hukum perkawinan termasuk hukum keluarga. Hubungan keluarga yang terjadi karena adanya hubungan perkawinan disebut dengan hubungan semenda. Misalnya, hubungan antara ipar, mertua, anak tiri, menantu. Sedangkan hubungan yang terjadi karena pertalian darah, misalnya, hubungan dengan bapak, ibu, nenek, kakek, kuyang, atau garis lurus ke atas, atau garis leluhur. Hubungan dengan anak, cucu, cicit, atau garis lurus ke bawah, atau garis keturunan. Hubungan dengan saudara kandung dan anak-anak saudara kandung, atau garis ke samping. Sumber hukum keluarga diberikan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Ruang lingkup hukum keluarga meliputi hal-hal sebagai berikut.
perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Hukum perjanjian. Suatu perjanjian adalah perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Di sini terdapat beberapa asas, diantaranya konsensualisme, kebebasan berkontrak, personalia, itikat baik, pacta sunt servanda. Juga ada berbagai macam perikatan, yaitu perikatan bersyarat, perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, perikatan yang membolehkan memilih, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan dan penetapan hukuman. Suatu perikatan dapat terjadi karena ada undang-undang dan adanya suatu perjanjian. Suatu perikatan juga dapat dihapus, sebagaimana dalam KUH Perdata pasal 1381. Hukum perkawinan menurut hukum perdata. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata. Maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita. Unsur agama tidak dilihat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang artinya perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah tetapi juga ikatan batiniah. Asas perkawinan menurut KUH Perdata berdasarkan monogami dan melarang poligami. Undang-undang hanya mengenai hubungan keperdataan dan hanya dilakukan di depan kantor catatan sipil. Dilakukan dengan persetujuan antara wanita dan pria dalam bidang hukum keluarga. Perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki undang-undang. Begitu juga dengan perceraian. Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian. Perkawinan ini mempunyai syarat material dan formil. Hukum perkawinan dikembalikan kepada agama kepercayaan masing-masing, yang mana untuk sahnya agama Islam ke KUA, sedangkan non-Islam ke kantor pencatatan sipil. Dalam hukum waris perdata, apabila seseorang meninggal dunia, maka hukum dan hak kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Pewaris disebut pemilik harta. Hukum waris bersifat mengikat. Ada ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang, dan ada ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testament. Ada juga ahli waris yang tidak bisa mendapatkan warisan karena telah dihukum atau mempunyai kesalahan sangat fatal terhadap si pewaris tersebut. Sistem kewarisan di sini bersifat individual. Ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan. Hak mewarisnya sama. Jika yang meninggal dunia tidak mempunyai testament, maka dalam Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan yang diatur dalam Pasal 852 BW, Pasal 854 BW, dan Pasal 853 BW. Ada 4 golongan yang berhak menerima warisan. Dalam KUH Perdata dikenal pula harta peninggalan tidak terurus, yaitu jika seseorang meninggal dunia mempunyai harta tetapi tidak ada ahli warisnya, maka dalam hal ini diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan atau Westkemer. Hak atas kekayaan intelektual HAKI atau hak kekayaan intelektual HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta. Tujuannya untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Prinsip-prinsip HAKI ada prinsip ekonomi, keadilan, kebudayaan, dan sosial. Dasar hukum HAKI diantaranya termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan lain-lain. Secara garis besar, HAKI dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri, yang mencakup paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Demikian video dari saya, salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.